Pengalaman adalah guru paling handal, itulah yang dirasakan Maya Estianti. Siapa sangka peristiwa pahitnya di masa lalu menempa Maya menjadi pribadi yang kuat dan tegar. Bahkan kesuksesannya melalui badai kehidupan itu menarik perhatian para sahabatnya di dunia hiburan. Maka jadilah Maya motivator bagi para artis yang tengah dihadang persoalan hidup. Pada akhirnya banyak sekali yang datang ke saya untuk berdiskusi, terutama orang-orang yang sedang terkena ujian, apalagi mereka-mereka yang masih di titik yang paling bawah ya. Nah itu aku banyak sekali untuk teman-teman yang aku ajak untuk ayo naik, untuk semangat. Jadi aku memberikan sebuah gambaran bahwa hidup tuh begini, yang memberikan sebuah ujian semua ini adalah Allah gitu kan. Ya kalian harus begini sikapnya, begitu. Jadi banyak yang meminta nasihat seperti itu. Ibaratnya memberikan wejangan misalnya kayak gini loh, sebuah makanan yang pahit atau minuman yang pahit. Kalau kita minum tiap hari lama-lama juga jadi manis. Contohnya jamu lah, jamu kita awal-awal kan nggak suka. Kalau kita terpaksa harus minum tiap hari, lama-lama jamu itu rasanya biasa aja gitu. Hebatnya lagi, Maya memberi motivasi tidak hanya dari pengalaman hidupnya. Ia juga menyelipkan pesan-pesan suci dari Al-Quran. Ini loh, nggak mungkin sebuah kitab diberikan Allah kepada manusia, hukumnya, dan kemudian nggak ada contoh hasilnya seperti apa. Kenapa manusia disuruh sabar, suruh pasrah, suruh ikhlas, suruh ini? Karena misalnya gini, kalau kita stres gitu kan, secara medis ternyata tubuh manusia tuh menghasilkan sebuah misalnya penyakit kanker, penyakit tumor ya kan. Nah itu kan ada hubungannya tuh antara medis dan spiritual ya kan. Atau misalnya orang yang terlalu banyak tekanan batin itu pasti ada serangannya jantung tuh ya kan. Jadi aku banyak ngasih tahu bahwa nggak mungkin membaca kitab tuh nggak ada hasil yang bagusnya. Jadi pada akhirnya orang-orang yang tadinya cuman menganggap kitab cuman alah apa sih itu kan cuman buku, itu apa sih, pada akhirnya mereka jadi mau belajar gitu loh. Dan akhirnya ketika mereka kena ujian ya ini loh, kamu tuh nggak usah jauh-jauh cari jawaban kemana-mana, tanyalah pada dirimu sendiri, dan juga di kitab-kitab udah ada kok, ngapain harus cari jauh-jauh gitu kan untuk mencari solusinya gitu. Aku lebih nggak suka kalau misalnya cerita sama temen terus ini adalah kitab, ini enggak. Lebih baik bahasa kitab itu dikomersilkan menjadi bahasa pop sehingga yang menerima itu tidak merasa terhakimi gitu loh. Yang menerima pun tidak terasa bahwa itu adalah sebenarnya itu bahasa kitab. Jadi aku sampaikan dengan bahasa gaya gaul sehari-hari lah gitu lah. Jadi pada akhirnya menerima pun jadi mengerti gitu dengan bahasa pop lah. Dituduh melakukan praktek prostitusi, ternyata bukanlah hal yang paling dikhawatirkan Nikita Mirzani. Mau tahu apa kekhawatiran terbesar janda seksi ini? Klik videonya di Jumicam selanjutnya.